hati-hati roh Firaun di akhir zaman. Seperti apakah roh Firaun itu? Di saat kita memperoleh kebenaran, kita menganggap rendah dan kita menyangkal. Sama seperti Firaun, akhirnya apa? Dikeraskan hatinya. Seperti apakah dikeraskan hatinya ini? Maka sulit baginya terbuka untuk hal-hal kebenaran. Secara spirit tertutup, ngeri orang yang dikeraskan hatinya. Sehingga dia akan menolak segala kebenaran-kebenaran. Karena logikanya akan lebih berjalan daripada akal budinya. Akal budi dengan logika ada perbedaan. Ya, akal budi benar-benar diberikan Elohim kepada kita untuk kita pakai bagi kemuliaannya, untuk mengenal pribadinya, untuk mengenal rancangannya. Tetapi logika ini terkadang ini berjalan di saat apa? Ya, di saat kita mengandalkan kedagingan dan kekuatan, sehingga logika berjalan. Ya, jadi pakai akal budi, bukan logika, supaya apa? Tidak ada dalih akan suatu pelanggaran. Ya. Nah, jadi tadi ada suara yang mengatakan Yahweh memberikan kesempatan bertobat. Itu suara siapa? Itu adalah seruan para malaikat. Ya, jadi kita harus bisa membedakan suara Elohim, suara para malaikat, dan suara hati. Nah, ini hati-hati dengan suara hati. Ini lagi merebak luas di akhir zaman yang harus kita kenal. Ya. Tetapi seperti ini harus muncul. Nah, hanya saran saya, kenali segala sesuatu, sebab impartasi roh akan tetap berjalan. Ya, saya akan selalu mengingatkan saudara, sebelum saudara mendengar pengkhotbah di YouTube, saran saya minta tudungan terlebih dahulu. Karena saudara tidak mengenali orang-orang tersebut, ya. Nah, karena di saat saudara tidak mengenali, namun saudara hanya melihat, oh hebat, ada nubuatan, ada suara Tuhan, apalagi ada pesan-pesan. Kalau saudara hanya berkanjeng kepada ini, percaya, orang-orang seperti ini yang gampang terhanyut, terbawa arus. Ya. Di dalam pelayanan ini, Elohim perlengkapi dengan apa? Pesan atau suara Elohim, nubuatan, apalagi banyak hal. Tetapi saya tidak pernah menghimbau saudara untuk hanya berkanjang kepada itu semua. Saya hanya mau saudara benar-benar menjadi apa? Pelaku firman. Ya, pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Ya. Apa guna tudungan tadi? Ya. Ini sudah banyak sekarang dan menjamur di sosial media orang-orang yang mengaku mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan lah dulu saya katakan ya. Kalau suara Elohim sudah pasti. Ya, sudah pasti. Tapi suara Tuhan ini, ya, Tuhan yang mana? Karena kita bisa mempelajari Tuhan itu dasar kata dari mana, ya. Nah, kalau Elohim ya udah pasti dia. Murni 100%, ya. Nah, kalau ada orang yang mengaku mendengar suara Tuhan, jangan saudara langsung terpikat dengan penampilan, cara bicara, atau dengan vokalnya. Oh, jangan salah saudara. Beberapa hari lalu saya ada bercerita dengan saudara-saudara yang ada di wilayah lain. Nah, saya membukakan tentang seseorang, ya, dimana kalau dilihat luar biasa di layar kaca, ya. Tetapi di saat saya menceritakan, ya, ada sedikit. Saya ajarkan itu supaya seseorang ini tidak mengandalkan manusia. Jadi saudara juga jangan mengandalkan ibu ini situ orang, no. Ya, saudara dan saya adalah sama. Kita sama-sama berjuang, ya. Nah, saya juga berjuang. Tetapi Elohim memberikan saya didikan untuk saya beritahukan kepada saudara, ya. Nah, saya beritahukan. Ada seorang ibu dan seorang bapak yang saya ceritakan. Coba lihat. Nah, secara kacamata kalian melihat ini gimana? Ya, oh hebat bu, hebat, ya hebat ya. Tetapi kalian tahu nggak? Ini karena saya kenal, ya. Saya kenal orangnya seperti ini. Coba nyangka nggak? Tidak nyangka. Nah, karena kenapa saya bukakan? Bukan saya mau merendahkan orang tersebut,
Tetapi dengan tujuan agar saudara memahami, inilah di balik layar itu. Inilah di balik vokalnya yang mengkumandangkan firman. Inilah di balik vokalnya mengkumandangkan suara-suara Tuhan. Namun sesungguhnya masih banyak karakter-karakter bahkan yang bertentangan dengan firman. Yang tertutup dengan apa? Tertutup dengan kelihayan, kefasihan dalam berkata-kata. Jangan salah. Iblis pun mungkin kalau dia berdiri bisa berkhotbah karena dia tahu firman. Ya, bahkan mencobai Elohim, dia memakai firman. Ya. Nah, baik belum tentu benar. Tetapi benar sudah barang pasti baik. Nah, kalau sekiranya si pemberita ini, ya, dan dia seorang yang masih belum beres dengan karakter di dalam pribadinya sendiri, dan saudara dikhotbahi olehnya, apakah bisa terjadi impartasi? Bisa, saudara. Karena iblis bekerja secara alam roh. Jadi hati-hati, ya. Jangan karena saudara melihat, oh ini seperti Bu Heni, putih pakaiannya, ya. Nah, jangan. Kenali dan lihat dari buahnya. Dari buahnya lah engkau akan melihat, dan dari cara berbicara. Ini salah satu karunia. Saya ajarkan beberapa hari ini, ya, kepada orang-orang untuk apa? Meminta salah satu karunia yang sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Apa itu? Di Kalimantan juga saya serukan itu, ya. Apa yang paling penting kita minta di zaman ini? Salah satu dari 9 karunia. Ada 9 karunia. Tertulis di mana? Ini yang di sini dulu. Ini siswa-siswa yang sudah dibimbing. Karunia-karunia roh ada berapa? Oke, berapa karunia roh? Berapa buah roh? 9. Ini harus dikuliahkan lagi nih, mana? 9 karunia roh, 9 buah roh. Ya, oke. Nah, salah satu karunia roh itu adalah karunia pengenalan akan roh. Itu sangat penting. Kenapa kita penting untuk memperoleh karunia pengenalan akan roh? Supaya kita tidak gampang terseret oleh arus pengajaran-pengajaran yang bukan berasal daripada Elohim. Ya. Nah, karena di zaman dahulu, ya, banyak umat-umat Elohim yang sudah dilayani oleh para rasul. Mereka pun hampir terseret. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki karunia pengenalan akan roh, ya. Nah, mereka belum memiliki karunia pengenalan akan roh. Nah, jadi di zaman ini penting gak kita meminta itu? Dan mintalah maka akan diberikan kepadamu, ya. Nah, minta hikmat itu pun bahkan kita harus meminta, apalagi ini tanda bilangan sudah di depan mata saudara. Itu nanti akan saya bahas, ya. Kalau kita tidak memiliki hikmat dan bijaksana, percaya kita pun akan terjatuh kepada tanda bilangan. Jangankan ke dalam pengajaran-pengajaran yang menyeret kepada arus yang membinasakan, ya. Kalau kita tidak memiliki hikmat, kita pun akan diseret untuk masuk ke dalam tanda bilangan. Oke. Nah, supaya kita tidak terseret, apa yang kita perlukan? Hikmat pasti, ya. Marifat lebih lagi, ya. Kebijaksanaan, karunia pengenalan akan roh. Saya mau mengajarkan kita semuanya. Gimana sih caranya untuk memiliki karunia pengenalan akan roh? Nah, seperti apa? Nah, kalau kita memiliki karunia pengenalan akan roh, bahkan hanya dengan foto saja, kita bisa rasakan. Karena Roh Kudus akan bukakan siapa dia. Tapi itu kerennya Elohim. Kerennya di mana? Dia tidak pernah berkata-kata kasar. Ya. Jadi kalau ada yang mengaku mendengar suara Elohim, tetapi di dalam kepenuhannya dia mengatakan engkau hamba-hamba dua seperti itu, saya pastikan itu bukan berasal daripada Elohim. Karena apa? Elohim tidak pernah merendahkan umatnya dengan kata-kata kasar. Tetapi Elohim itu bagaimana? Tegas. Bukan kasar. Beda.
Beda seorang yang kasar, beda yang tegas. Dan kalau dia seorang hamba Elohim, maka tidak akan pernah keluar dari mulutnya, "Nyah kau iblis," seperti itu. Ya, untuk membicarakan seseorang. Ya, saya mendoakan seseorang dan saya minta tanda akan seseorang ini. Dan saya mendengar, bahkan dia menyampaikan hal ini. Saya hanya minta biarlah urusan Elohim kepada orang tersebut. Karena apa? Semenjak saya di dalam Elohim, dia mengajarkan saya untuk apa? Jangan pernah mengatakan seseorang itu sesat. Jadi kalau dari mulutmu gampang mengatakan, oh dia sesat, dia dari iblis, dia dari setan, hati-hati. Orang-orang seperti ini saya yakin, saya jamin 100% Elohim tidak berfirman kepadanya. Ya, karena Elohim sangat mengajari anaknya dengan benar-benar rendah hati. Nah, banyak orang yang dibukakan Elohim kepada saya, dia bukan berasal daripada Elohim. Bagaimana bahasanya? Saya akan ajari kepada saudara. Kalau seseorang itu tidak berasal daripada Elohim, ya, atau suara hati yang disampaikan seperti itu, Elohim hanya katakan seperti ini. Anakku, bawalah dia keluar dari masa kesukaran yang akan datang. Itu kalau memang seseorang ini sesat. Kalau dia memang satu roh, Elohim akan katakan, anakku, roh yang ada padanya adalah roh yang ada padamu. Sederhana kan bahasanya? Elohim tidak pernah menyampaikan kata-kata seperti itu, kasar seperti itu, membentak-bentak seperti itu. Jadi kalau ada yang mengaku mendengar suara Elohim, namun lihat auranya, rasakan, ya, rasakan bagaimana si penyampai, apakah penuh emosi, ya, apakah penuh kemarahan, marah atau tegas, beda ini, ya. Ibu Heni memang kalau sudah kepenuhan, wow, tegas sekali. Tetapi perhatikan kata-kata yang keluar. Saya bisa jamin dari awal video saya sampai akhir video, sudah berapa ratus video, tidak ada kata-kata kasar di saat saya kepenuhan. Ya, karena siapa? Yang memenuhi bukan diri saya sendiri dengan pikiran saya, tetapi yang memenuhi adalah Elohim. Sehingga dia mengajar di dalam, memang keras dia mengajar, tapi tidak kasar. Ya, jadi kalau saudara melihat ada orang mengaku mendengar suara Elohim, namun kata-kata itu kasar dan kesannya seperti marah, ya, dan arah daripada kalimatnya tertuju kepada orang-orang tertentu, udah berhentikan saja, berhentikan, supaya saudara tidak terimpartasi akan roh tersebut. Ya, ingat, suara Elohim tidak pernah merendahkan umatnya. Saya pernah menegur seseorang. Dan karena teguran inilah, ya, saya dibenci. Memang Ibu Heni itu banyak dibenci orang-orang yang mengaku mendengar suara Tuhan. Karena apa? Ya memang tugas saya dihantar kemana-mana menyampaikan teguran. Ya, yaitu bagian saya. Di saat saya menyampaikan teguran itu, disitulah saya tertolak. Ya, umat Israel pun waktu mendengarkan kebenaran daripada Elohim kan tertolak dia. Ya, nah saat itu saya membaca postingan seseorang. Jadi saya tahu hari-harinya dia selalu posting di sosial media kalau dia ini mendengar suara Tuhan. Nah saat itu saya membaca postingannya. Jadi dia menentang satu keputusan dari seseorang. Ya, nah seseorang ini melakukan sesuatu yang katanya dengar dari Elohim. Ya, dan dia melakukan. Tetapi si B, saya katakan si A dan si B ya. Nah si A dia mendengar suara Elohim, oke? Dan dia melakukannya, dan dia menyampaikannya, karena dia yakin itu dari Elohim, oke? Nah, kemudian si B tidak menerima. Nah, di saat si B tidak menerima, sehingga dia pun seolah-olah kepenuhan. Saya katakan seolah-olah karena saya jamin dia bukan kepenuhan kuasa Elohim, ya. Dia menulis, ya. Engkaulah orang yang paling dungu sedunia. Engkaulah orang yang paling bodoh. Karena ada kata dungu yang aku dengar kemarin, ya. Jadi Tuhan Elohim tidak akan mengatakan dungu atau bodoh kepada umatnya. Jadi kalau ada seorang yang mengatakan seperti itu dan saudara masih percaya kepadanya, bertobat, jangan importasi nanti turun atasmu, ya. Nah, saya katakan, jadi di dalam tulisan itu, engkaulah orang yang paling bodoh sedunia. Nah, di sana saya langsung nyahu. Saya katakan, tolong koreksi kata-kata itu. Karena
Elohim tidak akan pernah berfirman untuk merendahkan umatnya. Karena dia memberikan pengajaran yang luar biasa kepada umatnya. Tetapi dia protes kepada saya, kemudian menganggap saya, oh ini sesat ini. Kemudian mengadakan permusuhan dengan saya. Kebiasaan seperti itu yang dialami oleh Ibu Heni. Kalau sudah sampaikan teguran, kalau pergi ke satu wilayah, Bu, Elohim berfirman kepadaku yang Ibu sampaikan suara hati, siap-siap jadi musuh saya. Siap-siap diserang saya di YouTube, di sosial media, di mana-mana. Ya. Nah, tetapi ingat, setiap pesan yang disampaikan itu sesungguhnya karena apa? Kasih. Ya. Nah, jadi di saat engkau mendengar yang seperti ini, tadi kan engkaulah orang paling bodoh sedunia. Mana mungkin Elohim berkata seperti itu? Dia Bapa yang sangat kudus, dia Bapa yang sangat mulia, dia guru agung. Apakah seorang guru akan berbicara seperti itu? Bukankah nanti murid-muridnya yang diajarkannya pun akan demikian? Dia di dalam pribadi yang penuh ketegasan, penuh kasih, kemurahan, pengampunan, ketaatan, kesetiaan, itu yang ditunjukkannya. Ya, jadi kalau ada yang kepenuhan katakan engkau hamba kau, pakai kata kau. Semenjak saya mendengar suara Elohim, saya belum pernah mendengarkan dia menyampaikan kepada seorang kau atau anda. Nah, ini kata-kata yang harus dikaji dalam setiap orang yang kepenuhan-kepenuhannya. Ya. Jadi kalau sudah seseorang memakai kata kau, kata anda, sudahlah. Ya, orang seperti ini sebenarnya masih terikat apa? Kesombongan. Ya, karena di dalam kepenuhan biasanya yang dipakai itu kata apa? Engkau. Di sanalah tandanya begitu besar kasihnya kepada umatnya, sekalipun umatnya berdosa. Ya. Dia tidak akan pakai kata kau, anda. Nah, dan selama saya di dalam Elohim, belum pernah sejarahnya saya kepenuhan. Ini adalah hambaku yang aku pilih, yang aku pakai. Ya, kalau udah seperti ini dan keluar dari mulut langsung dipertanyakan. Ingat kejadian si Ibu F beberapa waktu lalu, saya ajarkan saudara, ya. Kalau seorang hamba sudah seperti menunjukkan dirinya kalau dia adalah orang yang dipilih melalui perkataan yang keluar dari mulutnya, sudah ini layak dipertanyakan. Ya. Layak untuk diuji. Nah, karena kalau kepenuhan seperti itu, ya. Nah, kalau kepenuhan seperti itu, ini sesuatu yang benar-benar kita ragukan kebenarannya, ya. Dan bahkan saya katakan tidak usah ragu, sudah langsung stop. Karena waktu diajar olehnya, bahkan Elohim berfirman kepada saya pertama sekali, ya, jangan pernah memberitahukan kepada dunia ini apa yang telah kuberikan kepadamu. Artinya apa? Oh, saya punya karunia ini, saya punya karunia. Tuhan, Elohim tidak pernah mengajarkan seperti itu. Dia hanya mengajarkan selalu kerendahan hati. Ya. Jadi nggak pernah sejarahnya kalau udah kepenuhan, inilah hambaku, abdiku yang aku pilih melalui mulutku sendiri. Kalau ada seperti itu tolong dicek. Ya, tetapi ada firman-Nya, akulah yang berfirman kepadamu. Itu sering. Ya. Nah, karena kalau satu contoh dia kepenuhan, engkau harus mendengarnya. Ini adalah abdi, ini adalah hambaku yang aku pilih, aku berfirman kepada dan sangat ngotot. Itu perlu ada apa ini? Ya, jadi hati-hati saudaraku ya kalau mendengarkan suara-suara supaya engkau tidak terimpartasi. Karena ada juga seperti itu cerita, ya. Dia mengikuti seseorang dan pada akhirnya seseorang ini pun saya tahu dia bertentangan dengan saya karena saya menyampaikan teguran kalau dia sering menyandarkan suara hati dan bahkan sampai detik ini dia tidak menerimanya, ya. Nah, jadi ada tim yang bersama-sama dengan dia. Namun pada akhirnya, ya, dia pun mengadakan pengakuan kalau dia terimpartasi. Tadinya dia sudah menjauh dari saya. Karena apa? Dipengaruhi oleh si seseorang ini tadi. Padahal saya yang memperkenalkan kepadanya, ya. Tetapi apa yang saya katakan? Saya juga minta maaf. Sebenarnya sudah lama Elohim perintahkan saya untuk menelepon kalian. Hanya saya merasa kalian itu sudah dihasut oleh saya, malas aja. Saya mengikuti melakukan pekerjaan yang lain. Dan bagaimana impartasi itu? Padahal itu seorang pendua yang markotop, saya katakan.
pendoa yang hebat, tetapi bisa terimpartasi oleh roh ini. Padahal melalui dialah si seseorang ini pelepasan, ya, yang berkhotbah ini, ya. Nah itu hati-hati. Sedangkan ibu ini saja sebagai seorang pendoa yang sudah luar biasa, ya, di saat bergandengan dengan orang tersebut terimpartasi sampai anaknya pun kepahitan segala macam, ya. Nah, dan akhirnya ada pengakuan dan akhirnya ya kembali Elohim pun mulai berfirman kepadanya. Itulah impartasi ya saudaraku. Jadi jangan enaknya saja, oh ini ada nubuatannya keren, suara Tuhannya keren. Nah, saudara tidak kenal. Sekali lagi saya akan kasih cara saudara untuk menyelidiki. Satu, lihat gambaran dari khotbahnya itu, dari pemberitaan itu, ada nggak selalu menyudutkan orang lain? Kedua, ada nggak marah-marahnya? Jadi seolah-olah itu suara hatinya sebenarnya, ya, mengatasnamakan Roh Kudus, ya. Nah, ada nggak di dalam kepenuhannya Elohim berfirman seperti marah-marah seperti itu? Nah, kalau udah seperti itu sudahlah, ya, berhentikan, stop. Nah, jangan diikuti lagi sekalipun firman yang disampaikan itu bagus, ya, karena memang firman kan bagus. Pada dasarnya firman bagus toh, ya. Jadi nggak usah heran kalau melihat orang penyembahan luar biasa segala macam. Yang perlu kita ketahui, kenali orang tersebut, selidiki pribadinya, ya, bagaimana hidupnya, diselidiki. Nah, kalau memang kita tidak tahu, bagus kita berhentikan. Nah, kita berhentikan dan sebelumnya kita minta tudungan, ya. Oke. Lanjut lagi kepada Sulawesi, ya. Nah, saya akan bacakan ulang, ya, apa yang Elohim katakan kepada Sulawesi. Engkau telah kuperingatkan berulang kali karena kasihku kepadamu, akan tetapi engkau mendurhaka di hadapanku dengan segala kesombonganmu. Pemberontakan yang kau lakukan mendatangkan kegeraman yang membawa bencana atasmu. Namun aku memilih umatku untuk memperingatkan engkau oleh karena kasihku. Ini sebenarnya Sulawesi ini, Manado ini spesialnya apa sih? Luar biasa. Sampai saya sebenarnya disuruh ke sini berapa kali, ya kan, tapi pesannya sama doang. Sumatera jauh loh, ya kan. Belum lagi saya harus seperti Doraemon, ya, mendaki gunung lewati lembah, baru datang ke tempat ini. Sementara saudara-saudara, ya, ini di grup ada yang Bu sakit perut, ya kan, udah sembuh sakit perutnya. Sampai itu. Langsung, ya. Langsung. Langsung. Juga bingung sampai sini. Ya, sembuh. Karena memang iblis tidak akan tinggal diam. Ya, iblis tidak akan tinggal diam. Karena kalau ada perkataan mengatakan, datang ya Bu, kalau Tuhan izinkan, coba logika kita, jangan logika, akal budi dulu kita berpikir, ya. Masa iya sih Tuhan tidak mengizinkan, Elohim tidak mengizinkan umatnya untuk bertemu? Tetapi iblis tidak akan tinggal. Dia akan melakukan berbagai cara. Jangan saudara berpikir bahkan melalui cuaca iblis tidak bisa bekerja. Ini cuaca kita ini sudah dikendalikan oleh siapa? Hot. Tahu ya? Soalnya nanti takut di spam, ya. Nah, jadi siapa yang buat itu? Sihab tadi, manusia toh? Bisa dikendalikan, yang musim hujan bisa dibuat yang musim kering, yang musim kering bisa dibuat yang musim hujan, supaya apa? Tanaman rusak. Ya. Nah, iblis juga bisa melakukan berbagai cara, berantemlah, suamilah, ya, sakitlah, anaklah, apalah, semua bisa dilakukannya. Tetapi di saat kita komit, maka Elohim akan bertindak, ya. Oke. Jadi lanjut. Kenapa dikatakan sombong tadi? Karena banyak di tanah ini yang mementingkan diri sendiri. Nah, merasa dirinya bisa hidup tanpa Elohim. Elohim hanya dibuat sebagai apa? Status kekristenan. Apa agamamu? Kristen. Kalau Kristen itu ngapain? Beribadah tiap hari Minggu ke gereja. Nah, itu status, ya. Hanya berdoa, Tuhan lindungi kami, Tuhan berikan kami makan, Tuhan begini dan begitu, ya, hanya seperti itu, ya. Dia tidak menyadari kalau nafas ini, tangan ini bisa digerakkan, itu semua kuasa Elohim. Yang seharusnya, Bapa, siapakah aku ini tanpa?
Terima kasih pagi ini aku masih menggerakkan jari kelingkingku, saya masih membuka mata. Tetapi Elohim menemukan hal itu sulit ditemui di tanah ini. Ya hidup, ya makan, berpesta, ya kan, ulang tahun, berpesta, tidak tahu kalau tiup lilin itu tradisi siapa tiup lilin. Ini yang masih mengadakan acara ulang tahun. Hei Manado, saya tahu di kota ini sangat syarat dengan pesta ulang tahun. Nah, nanti ini saudara, saya minta saudara coba dicek sejarah kue ulang tahun dan sejarah tiup lilin itu apa? Itu ada. Karena sejarah tiup lilin dan memberikan kue ulang tahun itu mempersembahkan jiwa kepada setan. Ya, itu tradisi yang sudah dibawa turun temurun. Jadi nanti bisa dicek ya. Makanya kalau kami enggak ada acara ulang tahunan. Nah, ini pas coba saudara berpikir dengan akal budi ya. Saudara berpesta pora menyerahkan jiwa saudara kepada apa? Kepada tradisi yang sesungguhnya tradisi itu diberikan untuk menyerahkan jiwa seseorang tersebut kepada kejahatan. Ya, jiwanya untuk dibinasakan sebenarnya. Itu sejarah daripada lagu Happy Birthday, kue ulang tahun dan tiup lilinnya. Itu ya. Jadi dan lagi pula kalau ulang tahun memang usianya bertambah. Ya, berkurang. Ya, yang tadinya ada 20 tahun lagi dia di bumi berkurang menjadi berapa? 19 tahun. Jadi yang ada doa saudara di sana di mana? Seperti apa? Bapak, ini usia saya sudah dari 19 jadi 20. Udah berkurang waktu saya di bumi ini 1 tahun. Ya, karena saya sudah menjalaninya. Berikan aku kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hariku berikutnya. Di dalam pertandingan yang aku lakukan selama aku hidup di dalam dunia yang hanya menompang ini. Ya, seperti itu saudara. Ya, itu doa saya, doa saudara di saat hari itu tiba. Genap usiamu berapa ke Ibu Heni? Nanti bulan 43 yang tahu pemirsa. Yang tahu ini pemirsa ya, 43 ya. Umur boleh tua tapi wajah jangan tua. Harus tetap dipenuhi kemuliaan hati yang gembira ya. Oke, kita lanjut ya. Elohim juga berfirman, jangan pernah memandang rendah nubuatan. Nah, jadi kotamu Sulawesi ini, terkhususlah dulu Sulawesi Utara, telah dinubuatkan. Apa nubuatan yang terjadi atas kota ini? Di mana kota ini akan terjadi sesuatu bencana. Ya, bencana seperti apa, Mak? Ya, jangan hampir keluar dari mulut saya. Ya, kita berdoa supaya di tanahmu tidak terjadi tanah longsor. Kita berdoa supaya tidak terjadi tsunami. Kita berdoa supaya tidak terjadi banjir air bah. Kita berdoa supaya tidak terjadi gempa. Hal seperti inilah yang sesungguhnya hendak terjadi di saat kita tidak bermohon ampun kepada Elohim. Ya, jadi mari bersepakat ya di tanah ini untuk datang kepada Elohim. Berikutnya, saya lagi mendengar seruan. Kalau saya sudah katakan mendengar seruan, suara-suara, itu suara-suara para malaikat. Ya, bahwa mereka melakukan yang benar di hadapan Elohim. Suara malaikat itu selalu ramai, saudara. Ya. Nah, saya cerita sedikit tentang suara malaikat. Kita ini sebenarnya diperhatikan terus oleh para malaikat. Dan mereka menjadi audiens kita. Jadi di dalam perjuangan kita mereka berteriak sebenarnya. Ya, berseru-seru untuk mengingatkan kita. Saya ingat dulu anak saya si Immanuel. Banyak yang bertanya, Immanuel itu siapa sih? Ya kan? Ini pertanyaan saya jawab dulu sekarang, ya. Immanuel itu adalah anak yang tuh Elohim titipkan kepada saya di saat umurnya masih 17 tahun. Saat itu kita kenal dia belum tamat SMA. Ya, jadi kalaupun sekarang dia ada kumis, ada brewok, ya itu menandakan kewibawaan yang Elohim berikan, ya, supaya di dalam mengajar, ya, kadang kan dengan penampilan kita pun jadi agak segan seperti itu. Dia adalah anak saya, ya. Kalau orang sebut anak rohani seperti itu, silahkan.
Seperti itu katanya yang diberikan ya. Saat itu usianya masih 17 tahun ya. Nah, jadi dulu anak ini penuh perjuangan. Penuh perjuangan. Sampai dia melarikan diri. Sampai polisi pun dibawa orang tuanya kepada saya ya. Katanya saya menculik anaknya. Ya, gimana saya menculik kalau kami berdiri ya? Ya saudara bisa lihat antara Noel dengan saya itu tingginya jauh beda. Bisa berdiri Noel? Coba silakan. Supaya pemirsa melihat. Karena pasti banyak tanda tanya nih. Immanuel itu siapanya? Anak saya. Ya. Nah, coba nih. Jauh banget kan? Saya tak koci sama dia. Ya. Oke saudara. Silakan duduk. Ya. Jadi dulu saya dilapor ke polisi. Katanya saya menculik anak ini. Saya sampai bilang polisinya, Pak, Bapak jangan hanya mendengarkan pengaduan mamanya dong. Bapak tahu nggak anaknya segede apa? Saya bilang, anaknya segini, gimana saya mau menculik? Di saat anak ini mengambil komitmen untuk ikut Elohim. Nah, sementara orang tuanya menginginkan dia untuk jadi polisi. Jadi kerennya dia waktu melamar polisi, dia menang 1 kali. Kemudian kedua kali, Kak tolong doakan saya. Iya, kami tetap mendoakanmu supaya menang. Itu dari gereja toh. Tapi datang dia, doakan supaya saya kalah. Ya. Nah, jadi di dalam komitmennya dia pun akhirnya melarikan diri. Ya. Nah, saat itu belum melarikan diri. Tapi dia ditahan, dia ditawan oleh orang tuanya untuk tidak bertemu dengan kita. Karena di dalam kekristenan di tanah Batak yang namanya aliran karismatik itu seperti ajaran agama lain. Saya tidak tahu di Sulawesi ini atau di NTT sama ya. Halo saudara-saudaraku yang Protestan ya. Kita sama. Kenapa ada perbedaan antara mau Protestan, mau karismatik, mau mesianik, mau apapun, intinya mengakui anak manusia sebagai Elohim dan juru selamat itu satu di dalam Dia. Ya. Nah, jadi saking kerasnya dulu pengajaran itu, doktrin gereja ini ya kan, aduh hebat ini doktrin-doktrin ini, perlu dikupas ini hapus ini, doktrin-doktrin yang memisah ya. Jadi anak ini pun akhirnya ditahan untuk tidak bertemu kita. Tetapi suatu hari, saya mendengar suara ini seruan ya, dia lari, dia lari. Nah, saya mendengar seruan itu saudara, ya. Nah di dalam seruan itu, tapi dia lari. Hanya seruannya apa? Sukacita. Karena di dalam seruan itu saya mendengar tepik sorak, ya. Dia lari seperti itu. Jadi dulu temannya Noel ini ada satu sepantaran sama dia ada dulu ya. Saya bilang sama temannya, saya mendengar suara dia lari, tapi suara ini sukacita dan saya melihat tepik sorak. Siapa itu Bu katanya? Oke, Pak itu para malaikat. Tapi yang lari siapa? Ini sepertinya Immanuel yang lari. Immanuel itu nama baptisnya, nama aslinya Indra Lesmana. Nama penyanyi, makanya suaranya bagus. Nah, dan benar. Setelah saya mendengar suara itu, dia lari seperti itu. Tidak berapa lama, selang 5 menit saya terima telepon. Ya, saya ditelepon. Kak, di mana kalian? Di sini. Saya sudah lari katanya. Dan larilah dia sampai detik ini, lari ke Gunung Kudusnya Elohim. Ya, dan tetaplah dia di dalam. Dan sekarang bagaimana anak ini terhadap keluarga? Dia yang tadinya ditolak, dia yang tadinya tidak diterima, bahkan dia pembicara di tengah-tengah keluarga. Itulah buah. Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar,
segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah, adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal,
memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.